Halo, selamat datang di channel Dunia Para Gagak. Di sini kita akan menceritakan kehidupan di SMA laki-laki Suzuran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Para Gagak. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti ceritanya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi, like dan share-nya ya. Oh ya, dan jangan di-skip ya agar tidak ketinggalan ceritanya. Yuk masuk ke cerita. Chapter ini diawali dengan Yasuda yang menyuruh anak buah Harumichi Bouya untuk menghitung satu persatu. Total setelah mereka menyebut nomor satu persatu adalah 46 orang. Yasuda mengatakan bahwa mereka kemarin ada 31 orang dan sekarang menjadi 46 orang berarti bertambah 15 orang. Pon lalu menambahkan ditambah dengan mereka bertiga yaitu Pon, Hiromi dan Mako total menjadi 49 orang. Pon menganggap ini hal baik dan bisa diatur mau seperti apa fraksi ini. Hiromi menambahkan peringatan, jika ada yang berlaku separuh pantat di Harumichi Family maka lebih baik mundur dari sekarang. Hiromi menambahkan bahwa sekarang, saat ini fraksi Harumichi Family sedang menantang bahaya. Jika tidak ingin babak belur dipersilahkan keluar dari sekarang. Lalu ada anak lain yang menyaut peringatan Hiromi. Orang itu mengatakan bahwa saat ini tidak mungkin ada yang menentang fraksi Harumichi Family. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu Pon segera menjawab bahwa akan ada yang menentang fraksi Bouya yaitu dari The Armament. Mako menambahkan pertanyaan kepada anak-anak lain apakah mereka pernah mendengar The Front of Armament. Lalu seketika anak-anak yang lain itu kaget mendengarnya. Yasuda dan Akutsu yang mendengar itu langsung bergumam. Wajar mereka kaget. Beberapa saat yang lalu Bandou dan Yamazaki dihabisi saat hujan. Harumichi sepertinya target selanjutnya. Lalu anak-anak itu mengatakan kepada Hiromi kenapa mereka bertiga Pon, Hiromi dan Mako yang selama ini menolak untuk menjadi anak buah siapapun tiba-tiba ingin bergabung ke Harumichi Family. Apakah karena ini, kenapa tiba-tiba berubah seperti itu? Lalu Hiromi mengatakan bahwa jika Bouya dihabisi maka bisa jadi target selanjutnya The Armament adalah siswa Suzuran yang lain. Dia mengatakan bahwa hal itu takkan terjadi. Tak bisa dibiarkan sampah kayak gitu melakukan semaunya dengan Suzuran. Selain itu, mereka bertiga saja tidak mampu menyatukan Suzuran. Mereka bertiga sudah menunggu orang gila keren yang tidak akan mundur satu inci pun dari The Front of Armament. Orang itu adalah Bouya Harumichi. Yasuda yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Lalu Hiromi menambahkan ceramahnya, bahwa kenyataannya Bouya tidak butuh mereka. Hiromi mengatakan bisa saja suatu hari nanti Bouya akan memimpin sekolah ini sendiri. Jadi mereka tak perlu repot-repot gabung dengan Bouya. Tapi saat itu waktunya tidak tepat untuk membicarakan itu. Bila Harumichi berakhir, maka itu juga yang menjadi akhir dari Suzuran. Dengan kata lain akhir dari mereka semua. Lalu saat Hiromi tengah berbicara, tiba-tiba datang satu orang menaiki motor dengan menggembor-gemborkannya. Lalu ada yang teriak berisik kepada orang yang naik motor itu. Saat sudah mendekat orang yang berteriak tadi kaget melihat seragam dan tulisan motornya. Dia adalah orang dari TFOA. Lalu Hiromi maju ke orang tersebut. Orang tersebut pun turun dan menanyakan mana di antara mereka yang bernama Bouya Harumichi. Hiromi menjawab bahwa Bouya belum sampai di sekolah. Hiromi mengatakan jika ada pesan, biar nanti akan disampaikan kepada Bouya. Lalu orang itu mengatakan untuk memberitahu Bouya untuk datang ke pabrik nomor 4 di Newtown jam 4 sore ini sendiri. Hiromi menjawab mengerti dan akan menyampaikannya ke Bouya Harumichi. Saat orang suruhan TFOA tadi sudah pergi, ada anak yang nyeletuk bertanya kemana bos mereka. Yasuda menjawab bahwa Bouya belum datang hari ini dan tidak ada juga di rumah. Pon yang mendengar hal itu langsung mengatakan bahwa Bouya ini petarung yang kuat dan handal tapi isi kepalanya sedikit koplak. Sifat buruk Bouya ini selalu mencoba sesuatu sendiri. Hiromi langsung berjalan dan sambil mengatakan bahwa apapun alasannya terserah saja. Sudah tak ada alasan lagi. Mereka harus bergabung ke Bouya dengan cara seperti ini. Ini kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada Bouya ataupun TFOA siapa itu Harumichi Family. Anak-anak yang lain menyaut dengan hanya berkata dan berteriak apa. Yasuda sendiri berkata dalam hati bahwa ini tidak baik. Hiromi lalu mengatakan lagi dengan mengajak mereka semua untuk menghabisi The Armament. Bila mereka ingin mundur dari sekarang. Hiromi akan mempertimbangkan sisanya untuk menjadi Harumichi Family. Yasuda yang mendengar itu hanya bisa tersenyum pasrah dan berkata dalam hati bahwa itulah yang dia khawatirkan. Lalu scene berpindah di mana orang suruhan TFOA tadi sedang mengendarai motornya. Lalu tiba-tiba dia merasa tidak enak dan menolehlah dia ke samping. Dan benar saja ada orang melompat dan menabrakkan badannya. Ternyata itu adalah Bouya Harumichi.
Lalu mereka pun terjatuh. Orang suruhan TFOA tadi langsung mengatakan, "Apa sih yang kau lakukan, Sinting?" Lalu Bouya langsung menjitaknya dan membawa ke pinggir jalan. Lalu orang suruhan TFOA tadi bertanya, "Siapa kau ini?" Bouya pun menjawab, "Aku Bouya Harumichi. Kau sedang mencariku ya?" Dengan tertawa. Orang suruhan tadi langsung ketakutan mendengar itu. Lalu Bouya pun menanyakan kenapa dia mencarinya dan sambil menjitaknya lagi. Orang tadi marah karena sudah dijitak berkali-kali dan mengatakan bahwa Bouya itu keparat dan tak akan bisa kabur. Lalu Bouya bertanya kembali kenapa orang itu mencarinya. Orang itu seketika menutup kepalanya karena takut dijitak lagi. Lalu orang itu mengatakan bahwa sore ini di Newton pukul 4 sore di pabrik nomor 4, Bouya ditunggu. Lalu Bouya mengatakan kepada orang itu siapa yang menyuruhnya. Karena tidak menjawab lalu dijitak lagi oleh Bouya. Lalu orang itu langsung menjawab bahwa Mito yang menyuruhnya. Orang itu mengatakan bahwa Mito adalah salah satu ketua divisi di The Front of Armament. Lalu Bouya bertanya lagi kepada orang itu ada berapa yang menunggu Bouya di sana. Dan orang itu menjawab bahwa ada sekitar 20 orang di sana yang menunggunya. Bouya langsung tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Cuma 20, kalian pikir kalian mampu mengalahkanku dengan orang segitu? Maksudku hargailah aku. Kalian bajingan pada prinsipnya, aku bisa menendang bokong kalian." Bouya pun mengatakan kepada orang itu lagi, "Lucukan tadi, lucukan," sambil membawa orang itu di sebuah gang sempit. Orang itu hanya bisa menjawab iya. Dan Bouya pun menanyakan namanya sambil jalan. Nama orang tersebut adalah Sagawa. Lalu saat sudah di gang sempit, orang tadi pun dihajar oleh Bouya. Bouya langsung menaiki motor yang sepertinya itu milik Sagawa dan bergumam, "Ini akan menjadi pesta yang menarik." Lalu Bouya pun pergi dan diperlihatkan Sagawa yang sudah tertutup tong sampah. Scene berpindah di pabrik nomor 4 di Newtown. Di sana sudah berkumpul anak buah Mito. Mito dan Maki tangan kanan Mito yang baru saja hadir, disambut dengan sangat hormat oleh para anak buahnya. Mito pun memasuki ruangan pabrik. Sambil berjalan itu Mito mengatakan kepada anak buahnya bahwa ini adalah kelompok yang sangat besar dan menanyakan kepada anak buahnya berapa orang yang dia panggil. Lalu anak buah Mito pun menjawab bahwa kelompok Katoulah yang terbaik sehingga kita memiliki 30 kekuatan terakhir. Saat sudah di dalam, Mito melihat jam tangannya. Dia berkata bahwa saat ini sudah pukul 4 sore. Tidak mungkin Bouya akan datang seorang diri ke pabrik itu. Seandainya bisa datang, sudah dipastikan dia tidak akan mudah keluar dengan aman dan bebas. Mito menambahkan bahwa lain kali mereka harus memastikan Bouya agar bisa datang tidak peduli bagaimana caranya. Berarti saat ini mereka mulai memburu para berandalan suzuran. Mito menambahkan kepada anak buahnya jika mereka melihat anak-anak suzuran di jalan tidak peduli siapapun, habisi anak-anak suzuran itu. Itu yang mungkin dirasa Mito akan mengundang Bouya untuk datang dan keluar. Lalu ketika sudah selesai Mito menambahkan jika perkataannya sudah selesai. Jika dirasa sudah jelas, anak-anak buahnya diperbolehkan untuk pergi. Lalu dengan semangat anak-anak buah Mito pergi meninggalkan Mito. Mereka sangat kegirangan ketika mendengar disuruh untuk memburu para anak-anak suzuran. Mito pun nampak akan meninggalkan ruangan. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Maki memanggil Mito dan mengatakan perburuan anak-anak suzuran memang bagus, tapi Mito diharapkan tidak meremehkan anak-anak suzuran. Maki menambahkan bahwa suzuran merupakan sekolah di mana anak-anak berandalan berada. Itu tidak mudah untuk ditaklukkan. Maki menambahkan bahwa Mito terlalu meremehkan anak-anak suzuran. Apalagi Bouya. Bouya itu tak akan jadi pecundang. Mendengar hal itu Mito tersenyum kepada Maki dan berkata untuk tidak perlu mengkhawatirkan itu. Karena anak-anak suzuran cuma berandalan kacangan. Lalu Maki bertanya kepada Mito apakah Mito bisa mengalahkan Bandou, Senda dan Yamazaki seorang diri. Lalu Mito yang mendengar itu berhenti tersenyum. Maki menambahkan bahwa di suzuran ada monster dengan sebutan Rindaman. Maki berharap Mito dapat menjauhinya. Lalu Mito menanggapi dengan bertanya, "Apa, Rindaman?" Maki menjawab bahwa Rindaman memiliki perlakuan spesial di suzuran. Rindaman juga pernah punya sejarah dengan The Front of Armament. Mito pun hanya bisa diam mendengar cerita Maki. Lalu scene berpindah di mana ada salah seorang anak buah Mito yang melihat motor Sagawa. Motornya ada di samping gudang tapi Sagawa tidak ada. Padahal Sagawalah yang diutus untuk menjemput Bouya. Maki yang mendengar itu langsung kaget. Maki langsung berasumsi bahwa Bouya sudah di pabrik mengendarai motor Sagawa. Anak-anak buah yang lain pun juga pada heboh dengan hal itu. Lalu Maki menoleh ke sana kemari dan tiba-tiba terdengar suara serta seseorang melompat dari tumpukan kotak.
Dia adalah Bouya Harumichi. Melihat itu Maki langsung berteriak, "Mito, awas di belakangmu." Mito yang mendengar itu langsung menoleh ke belakang. Bouya sudah berlari ke arah Mito dan saat Mito menoleh, Mito langsung mendapatkan pukulan dari Bouya hingga terpental. Mito pun dihajar habis-habisan oleh Bouya. Maki dan anak-anak buah yang lain yang menyaksikan itu tidak bisa berbuat apa-apa karena terkaget Mito tidak bisa melawan balik. Sampai akhirnya, Mito pun terjatuh tak sadarkan diri. Setelah menghajar Mito, Bouya pun dengan lantang mengatakan, "Seorang bintang yang kalian tunggu-tunggu, Bouya Harumichi ada di sini." Lalu scene berpindah di mana Hiromi memimpin pasukan Harumichi Family untuk datang juga di Newtown Pabrik nomor 4. Saat di perjalanan dan hampir sampai di pabrik, Pon mengatakan kepada Hiromi, karena mereka tidak tahu jumlah orang-orang dari TFOA, maka Pon pun mencabut kunci-kunci motor mereka yang terparkir di luar. Hiromi mengatakan bahwa itu adalah hal keren yang tak terpikirkan. Akutsu dan Yasuda juga sudah bersiap untuk berperang. Hiromi yang melihat semangat dari Harumichi Family langsung bersemangat juga dan mengatakan bahwa ini adalah tanda awal dari Harumichi Family. Hiromi menambahkan, "Ayo bikin berisik," sambil tersenyum. Saat mereka sudah mendekati pintu pabrik, Hiromi langsung menjelaskan strateginya. Namun saat menjelaskan ini, Yasuda melihat seseorang yang sedang membuka pintu pabrik dan akan keluar. Ternyata itu adalah Maki. Harumichi Family pun kaget melihat itu dan dibarengi dengan keluarnya Bouya dari pabrik. Hiromi dan yang lainnya yang melihat itu langsung menghampiri Bouya dengan sambil berlari dan memanggil nama Bouya. Bouya yang melihat itu sangat kaget melihat mereka semua. Bouya menanyakan kepada mereka, "Ngapain kalian semua di sini?" Lalu Hiromi dan lainnya bertanya kenapa Bouya di pabrik sendiri. Apa Bouya sedang melawan TFOA? Lalu Bouya menjawab bahwa Bouya sudah meratakan mereka semua. Harumichi Family yang mendengar itu kaget dengan bertanya, "Apa, meratakan mereka sendiri?" Lalu Bouya menjawab iya dan mengatakan bahwa dia sangat lelah. Lalu Harumichi Family pun bersorak dan mengajak Bouya untuk balik. Lalu di tengah kerumunan itu banyak sekali yang memanggil Bouya bos. Mendengar dia dipanggil bos seperti itu tentu membuat Bouya marah dan menyuruh untuk tidak memanggil bos lagi. Lalu scene berpindah di mana Sagawa yang sudah sadar dan berjalan menuju pabrik sambil bergumam, "Sial, ini sakit. Awas aja si pirang tolol itu. Akan kutendang pantatnya." Saat sudah di luar pabrik, Sagawa melihat motornya lalu menuju motornya dan melihat ada goresan di mana-mana. Lalu dia tersadar sesuatu sudah terjadi di dalam pabrik. Sagawa yang menoleh ke pintu pabrik sangat kaget melihat Maki yang sudah terkapar. Lalu dia menghampiri Maki dan menanyakan apa yang terjadi. Maki pun menyuruh Sagawa untuk melihat di dalam. Dan betapa kagetnya Sagawa melihat Mito, Maki dan para anak buahnya sudah terkapar semua. Sambil berkeringat dingin, dia mengatakan, "Tidak mungkin kalau si pirang itu yang melakukannya." Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana alur ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian punya usul, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Saran dan masukan kalian akan sangat berarti bagi kami demi channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan cerita selanjutnya. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa kembali.